Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ojalaluddin, NIM 143221011 dari Prodi Informatika, yang akan menjelaskan materi tentang pengantar organisasi dan arsitektur komputer. Di sini saya akan menjelaskan 4 soal. Yang pertama, saya akan menjelaskan evolusi sistem komputer. Evolusi sistem komputer. Sejarah perkembangan sistem komputer adalah sejarah yang terkait dengan perkembangan sistem operasi, di mana menurut Tannenbaum dapat dikelompokkan menjadi 4 kurun waktu atau generasi. Generasi pertama, generasi ini merupakan awal pengembangan sistem komputasi elektronik, mengganti gagasan-gagasan mesin komputasi mekanis. Manusia memerlukan perangkat komputasi untuk mengatasi keterbatasannya dalam melakukan komputasi. Manusia mempunyai keterbatasan dalam komputasi, yaitu kecepatan penghitung manusia terbatas. Manusia sangat mudah membuat kesalahan. Generasi kedua. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya fungsi sistem operasi FMS atau Fortran Monitoring System dan IBIS. Jadi generasi komputer kedua ini merupakan generasi pertama dari sistem operasi. Pada tahun 1964, IBM mengeluarkan komputer keluarga sistem 360. Komputer S360 dirancang agar kompatibel secara perangkat keras yang merupakan bagian dari sistem operasi OS 360. Sistem 360 berevolusi menjadi sistem 370. Generasi ketiga. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, digunakan banyak pengguna sekaligus. Multi-programming, melayani banyak program sekaligus. Time sharing, yaitu setiap pemakai satu terminal online. Spooling, yaitu membuat peripheral seolah-olah dapat digunakan bersama-sama sekaligus pada saat yang sama. Dapat diakses secara simultan yang menggunakan teknik menyediakan beberapa partisi memori. Dan generasi keempat. Pada generasi keempat ini, sistem operasi tidak lagi hanya diperuntukkan untuk mode pengelolaan, tapi telah ditunjukkan untuk banyak mode pengolahan, misalnya mendukung batch processing, time sharing, networking, dan soft real-time application sekaligus. Pada generasi ini, kenyamanan mengoperasikan sistem komputer juga dinilai penting. Komputer yang makin ampuh telah sanggup memberi antarmuka grafis yang nyaman. Komputer desktop dinyamakan dengan GUI, Graphical User Interface. GUI ini dimulai Windows System hasil penelitian di MIT, kemudian Macintosh, Sunview, disusul Microsoft Windows. Dan kedua, karakteristik komputer dari masing-masing generasi. Karakteristik komputer dari generasi pertama ada 3, yaitu komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara atau vacuum tube untuk sirkuitnya. Dan kedua, komputer dari generasi pertama ini cepat panas.
Ketiga, kapasitas penyimpanannya kecil. Untuk karakteristik komputer dari generasi kedua, yang pertama, kebutuhan daya listriknya lebih kecil. Yang kedua, sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi. Untuk karakteristik komputer dari generasi ketiga ada 3. 1. Peningkatan dari softwarenya. 2. Pemrosesannya jauh lebih cepat. 3. Harganya semakin murah. Dan terakhir, karakteristik komputer dari generasi keempat ada 3. Yang pertama, menggunakan LSI. 2. Dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Peralatan yang dibutuhkan teknisi komputer. Sebagai teknisi, kita akan selalu dituntut untuk memberikan support kepada perusahaan atau instansi lembaga tempat kita bekerja, baik dari segi praktik lapangan, teori, ataupun keduanya. Tak jarang dihadapkan dengan pekerjaan baik hardware atau software. Di sini saya akan menjelaskan 15 peralatan untuk teknisi komputer, yaitu yang pertama, obeng. Dengan fungsi pekerjaan dasar teknisi komputer adalah dapat menginstal ulang Windows dan merakit komputer. Dengan adanya obeng tentu saja mempermudah kita untuk membuka casing CPU. Kedua, ada tang crimping. Alat ini berfungsi untuk memotong dan mengupas kabel UTP dengan fungsi utama yaitu untuk mengunci RJ45 yang sudah terpasang pada kabel Ethernet. Yang ketiga, ada RJ45. RJ45 adalah konektor dari kabel Ethernet atau kabel jaringan. Ada yang berbahan dari plastik, ada juga yang dilapisi besi. Yang keempat, LAN tester. LAN tester digunakan untuk pengecekan kabel UTP yang telah terpasang RJ45 atau RJ11. Alat ini dapat mengecek hasil kabel Ethernet yang kita buat sudah bagus atau belum. Usahakan untuk mempunyai LAN tester karena di lapangan sering terjadi disconnect cabling baik karena RJ45-nya yang rusak ataupun putus pada kabel itu sendiri. Yang kelima, ada CD atau DVD room eksternal. Digunakan untuk menginstal Windows dan aplikasi software. Usahakan memiliki alat yang satu ini karena pada kenyataan di lapangan tak jarang diharuskan untuk menginstal ulang komputer atau laptop. Yang keenam, kabel Packard. Packard adalah kabel UTP jenis stranded tersebut yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat pasif ke aktif. Standard sendiri maksudnya adalah lebih lentur dibandingkan kabel UTP. Contohnya, kabel Packard akan berfungsi pada saat kita membutuhkan transmisi kabel untuk mengecek router. Seringkali kita mengalami kasus router hanging. Untuk tes router, kita menggunakan kabel Ethernet untuk setting ulang, dan kabel Packard memudahkan proses koneksi antara laptop kepada router tersebut. Yang ketujuh, ada CD operasi sistem. CD Windows, XP, 7, Linux, dan server yang lain. Jangan lupa untuk dipersiapkan karena menginstal ulang sudah menjadi kegiatan sehari-hari teknisi komputer. Apalagi jika di jaringan perusahaan tersebut sudah tersebar virus komputer. Yang kedelapan, USB modem. Faktanya, teknisi yang baik selalu mengupdate wawasannya untuk mengikuti perkembangan dunia IT di sekitar. Mereka yang lebih banyak melakukan browsing untuk sekedar membaca suatu artikel atau metode perbaikan yang baik selalu lebih siap dalam menyelesaikan masalah dibanding mereka yang hanya mengandalkan teori dasar sekolah. Yang kesembilan, ada 3G router portable. Alat ini digunakan bila port laptop kita rusak atau untuk mengkoneksikan laptop kita ke suatu jaringan tanpa media kabel.
Jika kita mempunyai USB modem dan 3G router, kita bisa membuat hotspot portable, dalam artian bisa dibawa kemanapun yang kita maui. Yang ke-10 ada driver dan software. Koleksi beberapa driver merek komputer dari mulai driver software, VGA, LAN, WiFi, dan sebagainya. Kemudian simpan juga software untuk mengoptimalkan komputer di flash disk atau CD yang sudah dibuning seperti antivirus dan software optimalisasi lainnya. Yang ke-11 ada hardware cadangan. Simpan beberapa hardware cadangan seperti hard disk bekas, RAM, dan power supply bekas yang masih jalan untuk mengganti perangkat yang rusak. Yang ke-12 ada penghapus. Alat ini mempunyai fungsi lain, yaitu membersihkan kuningan dalam perangkat komputer seperti RAM dan VGA card. Bersihkanlah bagian kuningan pada perangkat yang dianggap bermasalah dengan alur satu arah. Yang ke-13 ada multitester. Fungsi multitester yang ada 4. Yang pertama, mengukur tegangan DC. Yang kedua, mengukur tegangan AC. Yang ketiga, mengukur kuat arus DC. Yang keempat, mengukur nilai hambatan. Ke-14, kita ada alat pembersih debu atau kuas. Tak sedikit komputer yang hacking adalah karena ulah debu yang mengganggu kinerja hardware. Selalu bawa kuas dan alat pembersih debu ini akan menjadi salah satu langkah atau step by step Anda memperbaiki dan mengoptimalisasi perangkat komputer. Yang terakhir, 15 atau buku catatan. Setiap menghadapi masalah kemudian melewatinya, jangan lupa untuk mereview langkah-langkah yang sudah dilakukan. Poin apa saja yang perlu dicatat. Hal ini bertujuan agar suatu saat jika kita lupa catatan, inilah yang akan mengingatkan. Saya sendiri terkadang memposting catatan tersebut di blog supaya bisa diakses dari manapun dan kapanpun, seperti artikel yang sedang Anda baca kali ini. Hehehe. Dan terakhir, penjelasan sistem kerja pada sebuah proses komputer. Sistem kerja pada sebuah proses komputer ini ada 4. Yang pertama tentang input. Input adalah input data sebelum diproses. Ia berasal dari mouse, keyboard, mikrofon, dan sensor eksternal lainnya. Yang kedua, sistem kerja pada sebuah proses komputer ada penyimpanan. Penyimpanan pada komputer adalah bagaimana komputer ini menyimpan data input. Hard drive digunakan untuk penyimpanan data jangka panjang dan massal, sementara kumpulan data untuk pemrosesan segera disimpan sementara di random access memory atau RAM. Yang ketiga, sistem kerja pada sebuah proses komputer ada pemrosesan. Pemrosesan adalah tempat input diubah menjadi output. Central Processing Unit CPU komputer adalah otaknya. Ini bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan melakukan operasi matematika pada data input. Dan yang terakhir, dari sistem kerja pada suatu proses komputer ada output. Output adalah hasil akhir dari pengelolaan data. Itu bisa apa saja dari gambar, video, konten, audio, bahkan kata-kata yang diketik menggunakan keyboard. Sekian penjelasan 4 pertanyaan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.